Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara siang hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan luar biasa, amin. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu selama kita percaya kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia pasti mengadakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Siapa memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu, berikan salam, katakan happy Sunday. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Kita bersyukur ada Allah yang sanggup mengadakan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dialah Yesus Tuhan. Apa yang tak pernah jadi saudara. Segala perkara dulu sampai selamanya, amin. Tidak pernah berubah. Percayalah, Allah melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya.
haleluya. Silakan kembali duduk saudara. Tetap percaya hari ini pasti ada mujizat Tuhan, amin. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus menyembah Tuhan saudara. Kita akan terus memuji Tuhan. Tundukkan kepala, tenangkan hatimu. Sama-sama kita satu di dalam doa siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang baik, bersyukur kami Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama hadir dalam pertemuan ibadah yang kami percaya Tuhan mengandung janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perbuatan-Mu, untuk keselamatan, untuk berkat karunia, perlindungan yang Tuhan berikan, yang kami boleh sama-sama rasakan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang mengadakan rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan bersyukur, rindu beri nyanyian kami, pujian kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan, siapapun kami yang menyembah, baik ada di tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, maka siapapun yang tersambung secara live streaming, dimanapun kami berada, kami berdoa ada lawatan Tuhan yang dahsyat, merubah kehidupan kami menjadi lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, kami siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan siang hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara, kita datang sama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku. Katakan dalam kasih-Mu. Ayo bersama-sama Gereja Tiberias, katakan seindah, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami bersyukur jadi milik-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tiberias angkat suara. Ku bersyukur, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu yang sempurna.
mereka Tuhan, bersama mereka Tuhan. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan kami berubah siang hari. Hanya lewat kasih-Mu Tuhan kami mengerti betapa berharganya kehidupan ini Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan ya Bapa, karena kami mau percaya dalam Kristus kami sudah terima keselamatan yang sempurna. Yang percaya berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. And sing my soul to You, Jesus. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. Oh, how great Thou art. Yes, how great Thou art. Mari dengan iman percaya. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great percaya. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau mulia, Engkau setia, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dengan syukur, dengan bangga kami punya Tuhan Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Yesus berdaulat Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat siang. Shalom Tiberia.
ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada siang hari yang indah ini. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita besarkan nama Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Come on. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kami agungkan, besarkan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang diberkati Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, yang diberkati Tuhan. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus, yang diberkati Tuhan. Lebih lagi yuk. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan.
Lebih lagi yuk. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terlebih dahulu sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan tema firman Tuhan yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Ada 4 hal dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1, waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita. Maka itu kita hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari, bahkan kita anggap ya. Persiapkan diri kita dengan baik dan bentengi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan tepati janjinya. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup yang benar. Selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga, atau kata Alkitab seperti pencuri. Jadi artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Berpeganglah kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita punya iman yang terus bertumbuh teguh. Karena apa? Di akhir zaman akan banyak tantangan. Jangan menuruti hawa nafsu atau kebebasan atau materialistis, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu belajar dan kemudian juga ajar keluarga kita atau anak-anak kita, cucu kita, renungkan dan lakukan firman Tuhan ya, dari sejak kecil, dari sejak dini, saudara sekalian. Baik kita yang sudah umur sekalipun juga saudara terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Percaya kepada Allah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias, berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar kami semua diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, percaya kepada Allah. Ada 4 hal mengapa kita harus percaya kepada Allah. 1, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Amsal 3 ayat yang kelima. Akal atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang kita pernah peroleh. Sementara dari pihak Allah, Dia menyediakan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pengertian kita, melainkan percaya kepada Allah. Ada banyak hal ajaib yang disediakan Allah bagi kita. 2, karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dari yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Allah bisa memberikan kepada kita berkat yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita hasilkan dengan analisa terbaik kita. Allah bisa menjawab doa kita dengan perkara yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita sebutkan dengan lidah kita di dalam doa. Karena itu, percaya kepada Allah dan jangan andalkan keahlian dan perkiraan-perkiraan kita yang tidak seberapa itu. 3. Karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita adalah manusia yang terbatas, baik dari pengalaman maupun perhitungan logika. Allah yang paling mengetahui bagaimana jadinya kita di hari depan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, percayai Allah dan jangan pernah mengandalkan pengertian kita yang sangat terbatas ini. 4. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Ketika hal-hal yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, hal itu bisa dikerjakan oleh Allah sehingga terjadi. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Allah dan bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang menjelang sore hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat
mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi, oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja Tiberias dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Tiada kasih seperti kasih-Mu, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya penasehat aja, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Tiada kasih, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya tiada kasih
dan hanya Kau, Yesus, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau. Lebih sungguh lagi, katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha kuasa. Perbuatanmu begitu ajaib bagi setiap kami. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Katakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan bahagia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang setia. Hanya Engkau, hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikanku kemenangan. Sama-sama, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu,
karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan dengan segenap hatimu kata, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan lebih sungguh lagi, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan lebih sungguh lagi. Gereja Tiberias, katakan karena kasih, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan ini yang kami mau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami terus diperbaharui dalam kasih Kristus. Kami mau ya Tuhan, hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini ya Bapa, kami mau terus menyembah Tuhan, meninggikan, menyanjung nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
dengan segenap hatimu. Gereja Tiberias, mari sanjung dia. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari sambut firman Tuhan. Sanjung dia. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu, Yesus. Lebih sungguh lagi kita sanjungnya. Come on. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu, gereja Tiberias, mari sanjungnya. Ku sanjung pada yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Kami persilakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia, Bekasi Town Square, gereja baru kita yang luar biasa megah ini, penuh kemuliaan ya, puji Tuhan. Mohon maaf, 3:10 baru nyampe. Tadi keluar dari gereja Karawaci 1:30 Bapak Ibu, 1:30 udah keluar dari gereja, perjalanan 1,5 jam, tol tol Kebun Jeruk ya, Karawaci macet sekali. Makanya tadi kita lewat kampung, wah ya puji Tuhan nongolnya di tol Cinere Serpong. Kalau munculnya di Balige pusing juga Bapak Ibu ya kan, lu kenapa Balige ini? Ya makanya tadi ya lumayan lah perjalanan ya, tapi ya udah, namanya kita Tiberias kan, kemanapun kita harus tetap semangat ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
bisa dikeluarkan temanya pada siang hari ini. Judulnya adalah penderitaan bukan beban tetapi sebagai kesempatan. Ya, penderitaan bukan beban tetapi sebagai kesempatan. Ya, apa maksudnya Pak? Nanti akan saya terangkan ya. Kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Oke, slide selanjutnya. Penderitaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih mirip dengan Kristus. Dan kita semakin berharap kepada Tuhan dan bergantung kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat penderitaan, kita melihat penderitaan itu dari dua pandangan. Yang pertama dari pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Kalau sebagai manusia kita melihat penderitaan itu, kalau boleh nih, ya kan, kita doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh hidup kami nggak boleh ada penderitaan dong. Yang penting hidupnya berkat terus, ya kan? Itu kalau permohonan doa kita. Tetapi kan dalam praktek kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ada kalanya kita diangkat naik sama Tuhan, dapat promosi. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan ada penderitaan, ada padang gurun dalam hidup kita. Ya, dari pandangan penderitaan bagi pandangan manusia sejujur-jujurnya dia tidak mau hidup dalam penderitaan. Tetapi kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan, dari pandangannya Tuhan, penderitaan adalah hal yang baik untuk kita. Kenapa? Karena dengan adanya penderitaan Bapak Ibu dan saya di sini bukan beban tetapi kesempatan untuk bertumbuh. Ya, coba kita bayangkan, kita flashback kehidupan kita. Bapak Ibu yang datang ke Jakarta mungkin di tahun 70, 65, ya, jangan melihat sekarang hidupnya diberkati, jangan sekarang melihat tokoh-tokohnya diberkati, jangan sekarang melihat suksesnya. Tapi lihat bagaimana waktu memulai merintis usaha. Ya, dari Medan datang ke Jakarta tahun 65. Wah, sulitnya minta ampun. Tetapi lihat ketika setia ikut Tuhan, walaupun keadaan sulit di 30 tahun yang lalu, keadaan sulit di tahun 30 tahun yang lalu menghadapi kesulitan, tetapi lihat, tetap ada pertolongan Tuhan di saat kita menderita. Tuh lihat tuh. Ya, tetapi Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa apa? Di saat kita dalam penderitaan, bisa nggak kita bersukacita? Ya, tidak mudah loh. Makanya Alkitab itu selalu apa? Selalu bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, kenyataannya kan menderita Pak, tapi kok disuruh bersukacita? Tuh lihat tuh. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, kita yang sedang mengalami penderitaan ini, Alkitab mendidik kita untuk bisa bersukacita. Ya, dan alasannya apa? Inilah yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Ya, di saat orang dunia menderita, mereka sulit, mereka susah. Ya, mereka mau cari pertolongan tidak ada. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita anak-anak Tuhan, ketika kita sedang dalam menderita, kita diajarkan untuk bersukacita. Hebat. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tidak fokus kepada penderitaannya, tetapi fokus kepada Tuhannya. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi Tuhan mengajarkan kita ayo bergembira. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar ya tokoh-tokoh di Alkitab yang Bapak Ibu belajari di Alkitab. Ya, siapa yang menginspirasi Bapak Ibu? Pak, saya senang dengan Daud. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu bisa mengalahkan Goliat, ceritanya menginspirasi. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Daud juga mengalami penderitaan di dalam hidupnya ikut Tuhan. Ya, di dalam kehidupan Daud sering mengatakan apa? Hatiku gelisah, jiwaku tertekan. Daud juga mengalami namanya penyakit mental. Dia juga pernah ada di dalam titik yang terendah waktu ikut Tuhan. Pak Pendeta, saya terinspirasi dengan ceritanya Daniel. Wih, Daniel itu hebat ya Pak Pendeta. Dia dicemplungin ke gua singa, singanya nggak berani loh sama Daniel. Saya mau coba Pak Pendeta ke Taman Safari, saya mau ketemu singa. Apakah singanya berani lawan saya atau tidak? Woi, sorry ya. Kalau itu konteksnya berbeda. Kalau kita ke Taman Safari, kita nyemplung ke kandang singa, bunuh diri itu namanya. Ya kan? Kalau konteksnya Daniel itu berbeda. Ya, tapi lihat, Daniel hidup baik, Daniel hidup benar. Daniel satu hari berdoa 3 kali. Tapi lihat, Tuhan izinkan juga ada penderitaan dalam hidupnya.
Tujuannya apa? Supaya Daniel bertumbuh karakter di dalam Tuhan. Ya, tokoh-tokoh di Alkitab melihat ceritanya ada mujizat, iya. Melihat ada berkat, iya. Tapi jangan lupa, tokoh-tokoh di Alkitab juga Tuhan izinkan ada penderitaan, supaya mereka juga bisa memberikan contoh. Ikut Tuhan bukan hanya berbicara berkat, hidup ikut Tuhan bukan hanya berbicara mujizat, tapi ikut Tuhan harus siap diproses oleh Tuhan. Tapi ingat, prosesnya Tuhan itu sakit. Prosesnya Tuhan kadang ada penderitaan, ada air mata, tapi di baliknya itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ada 3 tokoh Alkitab, ya. Ada 3 tokoh Alkitab yang Tuhan bentuk melalui kesulitan dan rasa sakit. Ya, ada 3 tokoh Alkitab yang Tuhan bentuk melalui kesulitan dan rasa sakit, dan mereka keluar sebagai pemenang. Oke, yang pertama, siapa tokoh Alkitabnya? Yang pertama adalah Ayub. Ya, yang pertama adalah Ayub. Kita lihat Alkitab kita, Ayub 1, 13 sampai 19. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Oke, keterangannya apa? Tokoh pertama adalah Ayub yang meskipun hidup benar, kehilangan segalanya dalam sekejap. Harta, keluarga, bahkan kesehatannya direnggut. Bayangkan betapa besar penderitaan Ayub. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Ayub, Bapak Ibu harus siap menangis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ayub itu orang saleh. Di perikop pertama dari Ayub pertama adalah Ayub 1 berbicara kesalehan Ayub itu dicoba. Ya, nah kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan, saya kok sudah hidup suci kudus, saya sudah hidup saleh, tetapi kok kenapa masih ada penderitaan? Nah, inilah yang kita pelajari dari Yusuf, dari Ayub. Kenapa? Karena yang mencobai Ayub itu adalah si jahat. Ya, iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan kepada iblis, iblis dari manakah engkau? Aku menjelajahi ke seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa iblis itu kerjanya menjelajahi seluruh bumi untuk mencari orang percaya yang bisa disikat sama iblis. Nah, iblis akhirnya datang sama Tuhan minta izin. Saya minta izin Tuhan. Kenapa? Saya ingin mencobai hambamu yang saleh itu yang bernama Ayub. Oke, kau boleh cobai dia, tapi jangan kau bikin mati. Makanya Bapak Ibu lihat ya. Dari Ayub 1 tadi mengatakan apa? Seluruh hartanya Ayub itu hilang. Anak-anak perempuan laki-lakinya mati. Dan Ayub menderita satu penyakit. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seorang yang saleh menghadapi penderitaan. Ya, nggak masuk dalam logika kita. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, tetapi yang luar biasanya, Ayub tidak sekali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya membaca kitab Ayub, Bapak Ibu, justru yang bersungut-sungut kepada Tuhan adalah istrinya. Istrinya mengatakan begini, mana Tuhan yang kau sembah? Mana Tuhan yang kau katanya kau setia sama Tuhanmu? Mana Tuhanmu kau tidak menolong engkau? Justru Ayub yang memarahi istrinya. Engkau lagi senang-senang, engkau lagi diberkati, ya, engkau lagi kaya segala macam, baru kau ikut Tuhan. Lagi sulit begini, engkau tidak setia kepada Tuhanmu.
Ya, inilah yang mengajarkan bahwa Ayub makin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau sekarang orang yang menderita, anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, protes sama Tuhan. Bapak Ibu malu sama Ayub. Kenapa? Karena Ayub orang benar saja, Tuhan izinkan ada penderitaan. Ayub orang benar saja, Tuhan izinkan menghadapi masalah. Ayub orang benar saja, Tuhan izinkan ya anak perempuannya mati, laki-laki mati, hartanya mati, dan ini sangat berat cobaannya. Tetapi itulah yang Alkitab ceritakan kepada kita, bahwa Ayub itu diproses Tuhan melalui penderitaan dan rasa sakit. Tetapi yang luar biasanya, Ayub tidak pernah mundur dalam perjalanan iman. Ya, doa saya, siapapun yang datang ke gereja, ya, dengan penderitaan, dengan rasa sakit, jangan pernah mundur dari Tuhan. Amin. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Kenapa? Ya, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Dia mengerti, ya, ada kejadian di awal dunia dibentuk, dan jika Dia tahu akan ada kejadian di akhir dunia yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Dari mulai Alfa dan Omega, ini ada waktu, ada ruang yang terjadi. Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebelum Bapak Ibu dan saya dibentuk oleh Tuhan, sebelum Bapak Ibu dan saya lahir dari rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan juga sudah tahu apa yang harus Dia lakukan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Ya, Ayub tidak mundur dalam perjalanan imannya. Justru Ayub ya berani mengatakan, kalau aku sedang diuji sama Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diuji oleh Tuhan, ya Bapak Ibu dan saya akan timbul seperti emas. Ya, Bapak Ibu dan saya berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Justru Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saya di setiap rasa sakit, di setiap penderitaan yang sedang kita alami. Makanya ada satu lagu kan, tadi saya nyanyi dia di beberapa cabang. Lagu ini mengatakan apa? Bersamamu Bapa. Tuh lihat tuh. Ku lewati semua. Apalagi? Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang memberi kemenangan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersama Tuhan kita lewati rintangan. Bersama Tuhan kita hadapi rasa sakit. Bersama Tuhan kita hadapi duka cita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya di slide selanjutnya saya katakan apa? Keberanian Ayub, ya, keberanian Ayub menghadapi cobaan, memperlihatkan bahwa keyakinan bahwa bersama Allah kita mampu melampaui segala rintangan. Bukan dengan kekuatan kita kuat menghadapi rintangan, tapi bersama Tuhan kita mampu melewati rintangan, kita keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi tokoh Alkitab yang diproses Tuhan melalui kesulitan dan rasa sakit, yang pertama itu adalah Ayub. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Yusuf. Ya, yang kedua adalah Yusuf. Kita lihat Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Oke, slide selanjutnya. Cerita tentang Yusuf menggambarkan degradasi moral atau kebobrokan karakter manusia di luar Tuhan. Dan menjadi apa? Menjadi salah satu ciri populer menjelang hari kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Yusuf, minggu kemarin saya khotbah tentang Yusuf, bagaimana Yusuf diberkati Tuhan. Ya, kalau kita melihat kenapa ya istri Potifar itu ngajak melakukan dosa Yusuf, karena istri Potifar dia bukan orang percaya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau orang-orang tidak percaya Tuhan melakukan dosa, jangan kaget.
Dan itulah ciri-ciri tentang kebobrokan moral, degradasi moral. Tapi puji Tuhannya, Yusuf adalah orang yang hormati Tuhan. Yusuf cinta Tuhan, dia hidup dalam kekudusan. Ya, makanya Yusuf tidak tergoda dengan rayuan maut dari istri Potifar. Nah, inilah yang menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Kita hidup di dalam kehidupan dunia yang sudah bobrok. Kita hidup di dalam dunia yang sudah tidak ada lagi etika. Orang di luar sana sudah hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bikin dosa kayak biasa saja Bapak Ibu. Ya kan, bikin dosa kayak nggak sadar bahwa ada efek yang mengerikan. Upah dosa adalah maut, tetapi mereka terus saja melakukan dosa. Makanya Bapak Ibu dan saya, kita bersyukur. Saya nggak pernah bermimpi. Saya percaya Bapak Ibu juga tidak pernah bermimpi kita ada di gereja ini. Ya, tapi puji Tuhannya kita dipersatukan di gereja Tiberias Indonesia. Yang visi misinya adalah apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya beribadah di Tiberias, Bapak Ibu dan saya harus siap untuk mendengarkan kata kekudusan di gereja ini. Kenapa? Karena gereja ini mempersiapkan jemaatnya bukan untuk main-main. Ya, gereja ini mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk siap take off masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu jangan kaget kalau melihat kebobrokan moral sekarang. Ya, karena apa? Karena Alkitab sudah memberikan contoh. Ya, di zaman Nuh, kenapa Tuhan sangat murka terhadap dunia? Karena kebobrokan moral manusia di zaman itu. Tuhan murka terhadap orang di zaman itu. Ya, akhirnya apa? Manusia disikat sama Tuhan, dihabiskan. Dan dibikinlah Batra, dibikinlah air bah. Tapi lihat, Tuhan tetap mengasihi manusia di zaman itu. Ya, sebelum air bah itu turun, Tuhan perintahkan Nuh bikin Batra. Nuh bikin Batra. Ya, besarnya segini, panjangnya segini, lebarnya segini. Ya, dibuat 120 tahun bikin Batra. Tapi lihat, selain membuat Batra, apa yang Nuh lakukan adalah apa? Menyerukan pertobatan dan kekudusan di sana. Tapi lihat Bapak Ibu, 120 tahun, apakah ada masyarakat orang di situ ikut Batra? Tidak ada. Yang ikut Batranya hanya Nuh bersama istri dan bersama anak-anak. Tidak ada manusia di zaman itu yang mau bertobat. Makanya akhirnya binasa. Ya, kota Sodom dan Gomora tadi air bah. Kota Sodom dan Gomora, ya, dihancurkan sama Tuhan. Karena apa? Karena ada penyimpangan seksual di sana. Bahkan sampai binatang, manusia dengan binatang sangat-sangat jijik, sangat-sangat najis di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan murka terhadap kota Sodom dan Gomora, dihancurkan. Dan ada orang yang diselamatkan sama Tuhan, Lot bersama istrinya. Tapi yang selamat adalah Lot, istrinya. Kenapa? Karena sudah diperintahkan sama Tuhan, jangan tengok-tengok kau ke belakang. Udah keluar dari kota Sodom, lari. Rupanya istrinya tengok ke belakang. Kenapa? Rupanya hari ini dia menang arisan Bapak Ibu. Tuh lihat tuh. Ya, rupanya dia tengok ke belakang. Ya, tas Bulgarinya Bapak Ibu masih ketinggalan. Ya, dia tengok ke belakang, Gesper Hermesnya masih ketinggalan Bapak Ibu. Ya, dia tengok ke belakang, jam Rolexnya masih ketinggalan di brankas, lupa dia ambil. Pas dia tengok ke belakang, jedar, langsung jadi tiang api, tiang garam. Ya, jadi saya ingin katakan hati-hati. Yusuf mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, dia anak Tuhan. Istri Potifar itu berbicara dengan dunia, jangan kita ikut-ikutan orang dunia. Jangan ikut-ikutan bobrok, jangan ikut-ikutan merosot moral kita. Kita harus punya prinsip. Anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita jangan main-main hidup lagi. Hidup ini hanya sementara. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita tidak tahu kapan pengangkatan atau rapture itu terjadi. Tadi ada 4 poin Ibu Gembala, ya, khotbah tentang persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Yang harus kita persiapkan, benar Ibu Gembala tadi mengatakan apa? Seakan-akan besok Tuhan sudah mau datang. Bagaimana persiapan kita? Ya, kalau seorang mempelai mau nikah, besok Senin nikah nih, pasti dari hari Minggu dia sudah persiapan. Nikahnya jam 10 pagi di gereja hari Senin, pasti hari Minggunya udah nginep di hotel. Subuh sudah dibangunin. Waduh, saya waktu nikah sama istri, subuh sudah dibangunin. Istri apalagi perempuan, waduh, make upnya berjam-jam. Pasang bulu mata 3 jam, bulu mata. Padahal dari lahir bulu mata sudah ada, dipasang-pasang lagi Bapak Ibu.
Tuhan sudah kasih bulu mata, dipasang lagi bulu mata. Bulu mata angsa, shalom. Tuh. Ya kan? Kalau kita mau menikah, kita kan ada persiapan. Ya, kita ini mempelai. Ya kan? Mempelai prianya Tuhan Yesus, kita mempelai wanita. Ya, kedatangan Tuhan Yesus buat kita yang persiapan mempelai. Tapi kalau yang tidak persiapan, kata Ibu Gembala tadi, seperti pencuri. Berarti apa? Orang itu tidak berjaga-jaga. Makanya kalau Bapak Ibu jam 2 siang kalau ada jadwal saya di sini, jangan pernah bosan-bosan kalau saya serukan kekudusan terdengar dalam telinga Bapak Ibu. Please, kita harus berjaga-jaga selalu. Masih ada kesempatan bertobat, masih ada kesempatan. Kasih tahu keluarga-keluarga kita yang malas ibadah. Kasih tahu keluarga-keluarga kita yang malas berdoa. Kasih tahu keluarga-keluarga kita yang, ya Pak, suami di mana, Bu? Itu di depan warung kopi. Ah, itu lihat tuh. Pak Pendeta, nggak apa-apa saya di warung kopi. Kan suara Pak Pendeta terdengar sampai keluar. Haleluya. Nah itu tuh ya, kasih tahu kepada mereka. Karena tepat pada waktunya nanti, ketika kesempatan itu sudah tidak ada, kita yang jaga kekudusan, kita terangkat ke sorga. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu, kita lagi kumpul di sini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Apalagi kita nanti lagi perjamuan kudus, darah Yesus, perjamuan kudus, mujizat terjadi. Tiba-tiba sangkakala berbunyi, langit terbuka, Yesus bersama ribuan malaikat datang naik kuda, bedebuk. Itu kan kayak di kalender Immanuel, ada Yesus naik kuda ya kan, pakai baju putih sinar kemuliaan. Tuh lihat, kita langsung bersama malaikat di surga. Tuhan Yesus menyapa, hai orang-orang kudusku, apa kabar? Apakah kalian siap masuk dalam kerajaan surga? Siap Tuhan. Kita perjamuan kudus semua, tiba-tiba terangkat ke surga. Nyanyi semua bersama malaikat di surga. Tuh lihat tuh. Gereja sepi, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam. Loh, pada kemana ini? Malaikat bilang, emang tadi kamu kemana? Ke toilet? Ya, ini nggak berjaga-jaga begini nih. Udah mau perjamuan kudus, udah mau terangkat ke surga, ngana ke toilet ya. Kata malaikat, sorry bos, pintu sudah tertutup. Nggak berjaga-jaga sih. Makanya sebelum ibadah ke toilet dulu, katanya begitu. Ayo, ya kita tidak tahu Bapak Ibu hidup kita sampai kapan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita fair aja. Makanya please ya, dari mimbar ini saya ingin katakan, jangan pernah bosan dengar kata kekudusan. Gembala sidang mendiang Pak Pariaji konsisten setiap minggu, setiap ibadah tengah minggu menyerukan pertobatan, kekudusan. Makanya lihat jemaat Tiberias sangat diberkati. Kenapa? Karena gereja ini menjunjung tinggi kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus melalui Yusuf ya, Yusuf dalam perjanjian lama mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, jangan pernah kompromi dengan dunia. Walaupun itu sakit, jaga kekudusan. Dihina, dilecehkan, mengalami penderitaan, harus kuat. Karena tepat pada waktunya orang yang jaga kekudusan dimatrekan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, tokoh Alkitab yang pertama yang diproses Tuhan mengalami rasa sakit dan penderitaan, Ayub. Tokoh yang kedua bernama Yusuf. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga bernama Paulus. Ya, bernama Paulus. Ya, coba kita lihat sebelum ya, coba kita lihat Paulus 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke. Slide selanjutnya. Paulus sebagai hamba setia kepada Yesus Kristus tidak pernah menyerah kepada godaan atau tekanan. Ya, untuk meninggalkan imannya, tetapi dengan gigih mempertahankan kesetiaannya hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu, Paulus itu matinya dipenggal. Tetapi lihat, surat Timotius ini mengatakan kepada kita bahwa apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saya selalu pakai kata-kata ini kalau diundang di dalam kedukaan. Misalnya ada jemaat, ada kedukaan ya, opungnya meninggal atau bapaknya atau mamanya meninggal, request bisa ke gereja. Pendetanya mau siapa Bu? Kalau bilang
bebas Pak, ya udah dikirim pendeta A, pendeta B, bebas. Tapi ada kalanya saya mau pendeta Alex, saya datang. Ya, biasanya saya datang, wih siapa yang meninggal Ibu? Opung Doli, wih cakep. Bu mau nanya Opung Doli waktu masih hidupnya bagaimana? Opung Doli Pak Pendeta, dia pelayan gereja, wih berarti mantap. Yang kedua sayang istri, sayang anak, mantap. Pak Pendeta tahu itu gereja di Balige, waktu masih tanah tinggi, tanahnya masih rumput tinggi-tinggi, dia yang membantu membangun gereja. Ya, Opung murah hati, Opung baik. Ya, Opung diberkati luar biasa. Wah, mantap. Kalau yang matinya baik Bapak Ibu, kita pakai ayat ini. Aku telah mengakhiri, ya kan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wih, mantap. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Opung telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah memelihara iman. Opung orang baik. Wih, cakep. Kalau kita datang, Pak, Bu, ini anak muda, hidupnya bagaimana? Aduh Pak, ini krokodil Pak, katanya begitu. Ini anak siapa ini? Ya, waduh Pak, ini anak muda krokodil Pak, Lacoste Pak, waduh, kayak nama baju tuh Lacoste. Iya Pak, waduh, udah begitu dia kayaknya komodo juga Pak. Kalau udah komodo, buaya, krokodil, jangan pakai ayat ini. Ayatnya apa? Enyahlah kau membuat kejahatan, ya udahlah, selesai. Ya kan? Nah, kenapa Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik? Kenapa? Karena Paulus ketika menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, bayangin ya. Kalau kita nih, saya ditabiskan sama Papa Regi sama Ibu Gembala jadi pendeta. Bapak doanya apa? Menjadi pendeta yang kudus. Ya, melayani dengan setia dan taat. Tapi ketika Paulus ditabiskan menjadi hamba Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Orang ini akan menderita karena aku. Jadi Paulus tahu Bapak Ibu, ya Tuhan kasih langsung Paulus firman. Ketika engkau melayani, engkau akan menderita karena aku. Waduh, gak gampang loh jadi Paulus loh Bapak Ibu. Pelayanannya banyak penderitaan. Pelayanannya banyak mengalami sakit penyakit. Ya banyak mengalami apa? Penyiksaan dalam pelayanannya. Tetapi Paulus tetap setia kepada imannya. Jemaat Tiberias Betos, doa saya kita tetap setia sama Tuhan sampai garis akhir, amin. Jangan ada yang murtad, amin. Jangan ada yang murtad. Sekarang banyak orang murtad. Udah jelas-jelas Manchester United pindah ke Manchester City Bapak Ibu. Ya, jelas-jelas kita AC Milan, jangan pindah ke Inter Milan dong. Ngerti maksud saya ya? Kita main bagus aja nih. Ya. Kalau kita sudah ditetapkan AC Milan, ya jangan ke Inter Milan. Kalau kita sudah ditetapkan Manchester United, jangan ke Manchester City. Ya, jangan jual imanmu hanya untuk gara-gara harta dunia. Apalagi aku sayang sama abang yang kumisan itu, Om. Aduh Om, kumisnya Om. Om, tapi dia bukan Manchester United Om, dia Manchester City. Jangan. Kalau sudah United. Cuma gara-gara kumis. Nih, kumis nih. Cuma gara-gara abang punya kumis kayak lele. Ya, kayak gagang telepon nih kayak gini. Jangan. Sekali Manchester United. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Tuhan bisa kasih abang kumis yang takut akan Tuhan. Siapa tahu dapat Yohanes kumisnya juga sama Bapak Ibu. Ketemu Yabes juga kumisnya tetap sama. Jangan ya. Apalagi yang anak-anak muda nih ya, yang terjebak dalam percintaan yang salah. Ya, ada satu anak muda datang, Pak, pacar saya bukan Manchester United. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Tinggalkan. Tapi sudah lama Pak pacaran, tinggalkan. Kok Pak Pendeta begitu mudahnya? Ya mudahlah, karena bukan gue yang pacaran, saya bilang. Siapa suruh lu pacaran sama Manchester City? Ya jelas-jelas kita MU, go MU. Jelas-jelas kita anak Tuhan. Ya lu jangan mancing-mancing dah. Tapi Pak, saya bisa membuat dia menjadi mengikut saya. Waduh, lo doa aja nggak pernah, bagaimana mau jadi misionaris? Ya,
baca Alkitab aja, cari Yabes aja, cari kitab, cari cerita tentang Yabes, carinya di Perjanjian Baru, ya kan? Sampai Tuhan Yesus datang Perjanjian Baru nggak ada Yabes di situ. Udahlah, nggak usah macam-macam deh. Yang Kristen sama Kristen aja kadang-kadang konfliknya juga ada. Bener nggak Bapak Ibu? Bener. Nih Bapak Ibu yang senior saya, jam terbangnya dalam rumah tangga sudah banyak, saya hormat. Ya, yang Kristen sama Kristen aja konfliknya juga haleluya. Yang Tiberias sama Tiberias aja, waduh ini juga konfliknya juga ada. Ya, dimulai dari apa konflik pertama? Pendeta idola. Nah itu dia tuh. Mama, hari Minggu besok ibadah di mana? Betos. Papa di mana? Betos juga dong. Oke. Mama mau ibadah jam berapa? Aku sih pinginnya jam 2 siang. Alexander Simanjuntak. Aparaku itu apara. Ya kan? Wah, kalau Pak Alek itu keras, mendidik aku menjadi Kristen yang kuat. Papa, aku nggak mau jam 2, aku yang jam 6. Nah itu dia. Marcel Sairang, nah itu dia tuh. Ya, tuh. Sampai di Betos jam 2, ngedrop istrinya. Bapaknya di McD, aku ke McD sedepan ya. Nah itu lihat tuh. Tuh lihat. Jemput istrinya jam 4, istrinya pulang, bapaknya jam 6 balik lagi. Tuh. Sesama Tiberias saja, pendeta idola beda-beda. Apalagi beda server. Nah itu dia tuh. Kalau udah Excel aja deh, jangan simpati. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Ngerti ya? Kalau sudah Manchester United aja lah, jangan ke City. Bikin ribet hidup. Ya, Kristen sama Kristen aja udah ribet, apalagi beda. Sudah ditetapkan jalan iman kita, anak Tuhan, ya sudah, setialah sama Tuhan. Amin. Makanya slide selanjutnya, yuk slide selanjutnya apa? Dalam setiap langkah kesetiaan, Tuhan mempersiapkan mahkota kehidupan bagi kita. Ya, Paulus mengerti kalau dia setia sama Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Makanya diingatkan, dalam setiap langkah kesetiaan, Tuhan mempersiapkan mahkota kehidupan bagi kita. Saya akan kasih lihat ada satu gambar bagaimana Tuhan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu bisa lihat, itu yang di belakang ada banyak manusia pakai baju putih. Tahu itu siapa? Itu jemaat Betos. Itu jemaat Betos. Yang jam 2 ya, yang jam 2 ya. Itu lihat ya. Itu yang ini Tuhan Yesus, yang lagi jongkok siapa? Alexander Simanjuntak Bapak Ibu ya. Di mana-mana pendeta dulu, baru jemaat ya kan. Lihat, Bapak Ibu mau seperti ini nggak? Maulah. Saya ketika lagi menyusun khotbah ini, saya mendapat gambar ini, saya bilang, aduh Tuhan, tidak mudah loh mendapatkan mahkota ini. Tapi kalau mau kita bisa. Bukan dengan kekuatan kita, bersama Tuhan kita dapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Tuhan mengubah penderitaan menjadi alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan iman orang percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita angkat tangan kita katakan, oh, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kami ketika kami menghadapi penderitaan, menghadapi rasa sakit, menghadapi masalah cobaan.
kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Haleluya. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan tubuh. Puji Tuhan, kita akan berjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Kristus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Kristus dibangkitkan pada hari kiamat. Kami juga menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, tolak sakit ginjal, tolak sakit diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan ya ketika menghadapi penderitaan, minta kekuatan. Menghadapi masalah, minta kekuatan. Menghadapi penyakit, minta kekuatan. Itu adalah salah satu cara kita mendapat kesempatan bertumbuh dan dipromosikan dan naik level di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Siapapun yang diurapi penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang mau terima minyak boleh maju ke depan. Saya cepat karena habis ini mau langsung ibadah sesi selanjutnya. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan
kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan ibadah selanjutnya juga Bapak Pendeta Aristo Pariaji. Tuhan berkati penuh kuasa, penuh mujizat. Berdoa juga Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati seluruh jemaat IBRS yang datang pada hari ini. Tuhan berkati juga Pak Bahar bersama istri. Tuhan berkati dan apapun yang dikerjakan bersama anak-anak Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk Ibu Mayradin yang sembuh, yang sudah keluar dari rumah sakit flu Singapura, dari Singapura. Bersyukur karena doa ya juga Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tiberias penuh kemuliaan. Dan kita doa setelah pulang dari rumah juga organ-organ tubuh yang sakit dipulihkan, pasca dari rumah sakit dipulihkan, hidupnya diberkati. Juga bersama suami Bapak William Leong juga dipulihkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, Dr. Julia bersama keluarga besar diberkati, juga Ibu Ellen bersama keluarga Tuhan berkati, Bapak Sabron bersama keluarga Tuhan berkati. Juga di mana melangkah jaga malaikat. Setiap kita yang hadir pada hari tidak terhilang. Kita punya iman, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai.
sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun